Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Akademika Unhas. Senang sekali saya Andi Putri Najwa dapat menyapa Anda kembali. Bertemu tokoh baru, cerita baru, Unhas Figur. Seperti biasa, Unhas Figur menampilkan narasumber dan tokoh inspiratif tentunya yang luar biasa. Seperti pada hari ini sudah bergabung bersama kami Bapak Anwar Matawape STMBA. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Dek. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, semangat. Alhamdulillah, semangat luar Iya, biasa Pak ya. iya haruslah Oke bersyukur. Bapak, mungkin saya dan teman-teman lain Sobat Akademika Unhas sudah tahu, tapi masih banyak sekali yang lainnya masih belum tahu nih. Bapak sendiri sebenarnya background-nya seperti apa, sehari-harinya Bapak nih saat ini menjalani bagaimana nih Pak? Kalau background akademis, ya saya alumni Unhas, dulu di Fakultas Teknik, jurusan perkapalan, angkatan 95. Kalau background aktivitas, saya sekarang sebagai entrepreneur di Jakarta, tapi kami juga ada di Sulawesi Selatan dan di Sulawesi Tengah juga ada kita punya ini cabang. Oke, luar biasa. Kalau boleh kita kilas balik sedikit nih Iya. Pak, pada saat Bapak tuh sudah lulus dari Universitas Hasanuddin terus Heeh. melanjutkan karirnya, bagaimana tuh Pak merintih karir dari seorang Bapak Anwar Matawape sendiri? Oh iya, seperti biasa ya, masalah yang paling kita harus hadapi itu, yang paling kita harus pecahkan setelah kuliah adalah bagaimana untuk melanjutkan dari fase belajar menjadi fase aplikasi, artinya nyari kerja. Betul. Ya, jadi keluar dari Unhas, alhamdulillah saya juga bekerja di perusahaan swasta di bidang marketing, dan itu juga yang menjadi penambah pelajaran. Kalau basicnya adalah teknis, masuk ke dunia humaniora, marketing, ya saya banyak belajar mengenai interaksi dengan manusia untuk melihat prospek-prospek pasar dengan cara human touch gitu kan. Nah, itu yang saya dapatin sebenarnya. Itu Pak ya. Nah, dia belum pernah kerja langsung di bidang teknis sih sebenarnya waktu pas selesai kuliah. Seperti info yang saya dapatkan juga Bapak sendiri pada saat masa-masa kuliah Bapak juga aktif sebagai aktivis nih. Nah, seperti kita ketahui Iya. juga tadi Bapak sekarang saat ini sudah menjadi entrepreneur. Nah, bagaimana Ah, tuh Bapak transformasi seorang aktivis pada zaman dahulu, pada semasa kuliah, dan sekarang menjadi seorang entrepreneur tuh Pak? oh iya, eee, basic kita di perguruan tinggi zaman-zaman kami ya, itu dulu di Orde Baru. Jadi memang, kampus sebagai garda terdepan, bukan hanya penjaga, eee, pengetahuan ya, tapi juga sebagai penjaga moral. Mungkin sekarang juga masih kayak gitu. Jadi alhamdulillah para dosen-dosen kami, senior-senior kami, itu banyak memberikan ekstra pengetahuan dan ekstra pendidikan moral. Jadi pada masa itu, eee, pergerakan itu bukan hal yang sifatnya tidak terstruktur, tapi dia multistruktur. Jadi, ada internal kampus, ada eksternal kampus, memberikan eee, banyak pencerahan. Nah, jadi aktivis pada zaman itu sebenarnya terbentuk bukan hanya karena memang dia aktivis, tapi karena alamnya, environment-nya itu memang ada gerakan perlawanan, ada gerakan ingin kesejahteraan, ada yang bergerak untuk kemerdekaan dan beberapa ideologis yang terbentuk. Nah, yang repotnya saat itu karena informasi masih sifatnya linear, bukan lagi kayak sekarang multi sumber ya. Dulu kita kalau mengejar informasi itu lewat buku, lewat koran atau media lain yang dibatasin. Betul. Nah, itu tantangannya. Nah, karena ada tantangan itu, orang bilang itu aktivis. Nah, saya sendiri memang dulu, kita dulu di Unhas namanya dulu Solid Unhas, itu terbentuk di era reformasi 98. Kebetulan saya di posisi terakhir adalah menjadi koordinator lapangan, jadi koordinator aksi untuk Unhas, dan mungkin aksi yang pernah kami pimpin itu sebagai Korlap Unhas untuk aksi desentralisasi dalam demokrasi dengan aksi menutup bandara. Itu pada tahun kalau nggak salah 99 tuh, kami pimpin itu untuk aksi massanya. Nah, transformasinya dari situ menjadi semangat yang kita bawa keluar, setelah keluar kampus, itu menjadi nilai-nilai dasar bagi kami pribadi ya,
walaupun tidak langsung berubah menjadi seorang entrepreneur, tapi dari semangat tersebut kita terbentuk, terjejak diri setapak demi setapak untuk melatih diri kami bahwa ada yang harus diubah nih. Dulu semangat kemandirian, kemerdekaan, itu diubah menjadi semangat kreativitas untuk mandiri. Nah, alhamdulillah mental yang terbentuk di kampus Unhas itu membuat kami bisa tertempa dan keluar menjadi produk Unhas yang seperti yang lain ya, yang pasti pantang menyerah, gigih, kreatif, hal-hal yang dasar banget itu. Melihat dirinya, nggak mau dikalah, jangan pernah pulang kalau belum kelar, kan? Nah, Karena itu pulang sebelum menyerah. ya, jangan pernah kembali ke pantai kalau belum selesai tiba di tujuan. Semangat-semangat Bugis Makassar atau ketimuran kita sebelum berlayar pastikan tiba tujuan dulu baru berlayar. Artinya ada eskalasi yang kita bisa hitung dengan segala ininya untuk menempuh sebuah rencana. Nah, itu yang menjadi dasar kenapa kami bisa bertransformasi dari aktivis menjadi pengusaha, dan semangat itu masih kami bawa sampai sekarang. Luar Ya, biasa Pak ya. ya biasa aja sebenarnya sih. Luar Semua yang biasa punya itu. dong. Ya. Nah, kalau kita lihat dan Sobat Akademika Unhas Ya. juga bisa lihat nih jaket yang Bapak pakai dan ada banner di belakang. Mungkin boleh dijelaskan sedikit Pak mengenai progresif Oh itu ya, sendiri. progresif. Jadi betul, ini progresif, program gotong royong untuk ekonomi inklusif, toh, kesejahteraan dan ekonomi inklusif. Namun ini adalah sebuah gerakan juga. Jadi setelah kami pada posisi yang saat ini, alhamdulillah, kami ingin meneruskan lagi bahwa bibit-bibit baru untuk menjadi seorang entrepreneur itu harus kita support. Ini yang kita sebut menelurkan. Kami ingin mengajak seluruh masyarakat di Indonesia, ataupun kami ingin menjadi contoh bahwa kita bisa membuat gerakan untuk meningkatkan, pertama, jumlah pengusaha, kedua, kualitasnya, sorry. Kenapa? Karena kita butuh jumlah pengusaha yang rasionya itu menurut saya harusnya di atas 4%. Kenapa? Kalau Singapura mungkin sudah menuju 5, saya nggak tahu ya, tapi anggaplah gitu. Kita harus punya disparitas yang luas di bidang usaha karena kita punya keragaman yang luar biasa nih. Nah, kenapa harus angkanya naik? Agar dalam menskalakan itu punya keragaman juga. Betul. Heeh. Mau industri maritimnya, mau industri daratnya, ataupun kerajinannya, aktivitasnya. Nah, itu. Kalau progresif ini, itu bertujuan untuk menjadi asosiasi, mengasosiasikan pengusaha dari yang mikro, yang multi mikro menjadi mikro, menengah, sampai besar. Nah, selama ini kita harus tahu bahwa tulang punggung ekonomi Indonesia pada saat apapun, termasuk krisis, itu adalah UMKM. Karena dia punya rantai bisnis itu sangat sangat kuat karena dia langsung head to head dengan kenyataan ya. Artinya pedagang langsung bisa transaksi langsung tanpa dipengaruhi oleh elit ya. Jadi ketika krisis 98 mengenai krisis moneter, sektor-sektor di bawah real ini nggak goyang. Nah, suku guru perekonomian Indonesia menurut Bung Hatta adalah koperasi. Nah, tapi implementasinya tulang punggung dari ekonomi kita adalah UMKM. Iya. COVID itu juga kita kan nggak goyang karena UMKM kita Betul. kuat. Nah, progresif ini hadir untuk men-scale up, menaikkan skalanya. Permasalahan kita adalah bukan hanya masalah skala ya. Kita kekurangan supply secara basic science, basic management, dan mungkin juga dengan sentuhan environment. Jadi bagi saya ini sangat penting. Basic science ini harus mengubah dari bisnis yang biasanya untuk diimprove menjadi bisnis yang bisa naik level tidak biasa lagi. Nah, basic management mensupport itu agar setiap bisnis itu memiliki tatanan yang lebih mapan. Nah, ada dua yang kita bisa lihat ya. Pertama gini, kita kan pernah dengar ada franchise nih. Kemudian ada yang namanya bisnis yang genuine by orang tersebut, pelakunya. Kalau kita beli KFC, yang kita makan itu adalah manajemennya orang yang dihargai mahal. Jadi franchise, berarti ada standar yang dilakukan orang lain. Nah, kalau kita beli lukisan,
Nah, yang standar adalah pelakunya, pelukisnya. Nah, ada dua hal yang harus kita scale up, naikkan. Pelakunya dinaikkan skalanya untuk lebih bagus, manajemennya dinaikkan skalanya. Jadi kalau kita lihat sekarang ini industri kreatif harusnya menjadi motor pendobrak dalam sebuah yang tadi environment, peradaban usaha. Contoh, tahun 90-an India itu maju karena filmnya. Invasi India itu pertama itu adalah investasi budaya. Nah, sekarang Korea juga sama. Korea itu menginvestasikan ribuan eh, dolar, miliaran dolar itu untuk investasi di dunia dunia kreatif. K-pop-nya luar biasa, tapi jangan salah. Hyundai mengikut, apalagi LG mengikut. Dengan orang terima secara budaya, orang akan menerima produk-produk secara yang lainnya, teknologinya. Nah, sekarang China pun begitu. Nah, akhirnya gini, tahapan dari basic science, kemudian mengenai manajemen yang bagus, akan membentuk sebuah estetis yang bagus. Nah, kita ini kan masih kurang di situ. Kita hanya selalu mau menerima sesuatu semula jadi, sebagaimana asalnya. Akhirnya akan tergerus oleh zaman. Itu mungkin dari saya. Ya, Oke, itu tadi mungkin dari alasan terbentuknya dari iya, progresif Progressive ya. sendiri. Nah, tapi kalau boleh tahu program-program yang telah dijalankan dari Progressive sendiri, Pak? Oh iya, jadi pertama program yang kita ini kan adalah pertama struktur. Kita harus memperkuat kelembagaannya. Jadi kami sekarang sudah berada di setiap provinsi Indonesia. Nah, untuk Sulsel kebetulan saya sebagai direktur wilayah, tapi seperti halnya sepak bola ya, formasinya ada direktur wilayahnya, ada menjadi sekjennya, ada menjadi direktur kampanyenya, direktur untuk perekrutannya. Nah, ini sebuah tim. Nah, itu yang pertama, struktur. Yang kedua, program. Nah, setelah kita program, kita merekrut atau membuka pendaftaran para pelaku usaha UMKM. Nah, untuk yang mendaftar itu apakah ada syarat-persyarat Oh atau enggak, selama mereka adalah pelaku usaha, kita sangat terbuka. Dan walaupun bukan, ada yang mau berusaha, kita buka. Yang harus kita lihat bahwa, contoh gini, saya kasih analogi nih, Mbak ya. Pernah dengar kata nelayan? Pernah dengar kata petani? Dalam pikiran Mbak, asosiasi nelayan sama petani apa? Biasanya kurang sejahtera. ya betul. Oh, petani nih. Nah, sekarang saya bilang, pernah dengar kata pengusaha? Asosiasinya Pasti hidup lebih bagus biasanya kan? Lebih minimal dalam di atas dalam lah mindset setidaknya. kita lebih. Sebenarnya petani, nelayan itu adalah pengusaha juga di level mikro, secara skala pelaku manajemennya atau dia sendiri, dan juga secara mungkin modal. Nah, kita memandangnya mereka itu pengusaha. Saya pernah di Taiwan tuh, ada anak muda pengusaha hasil pertanian, umurnya 36 tahun waktu itu ya. Dia sudah bisa ekspor ke Eropa itu hasil oleh pertanian di Taiwan. Dan saya lihat pada zaman itu ya, dia wah udah bagus lah nih ya. Nah, itu mungkin yang saya mau teruskan ya semangatnya, bahwa memandang orang itu kita harus lihat bahwa ini bisa di scale up secara sosialnya, secara apa namanya, mindsetnya. Ini dulu kita angkat nih. Petani nelayan itu bukan orang dikasih bantuan BLT, tapi dibantu dulu mentalnya naik, dibantu dulu status sosialnya naik, biar spiritnya naik. Nah, di level environment of business itu spirit paling utama. Kayak gitu. Oke, tadi itu kalau misalnya tadi sempat apa Bapak bilang mindset-mindset. Nah, Hmm. itu dan sampai saat ini pun menurut saya dan memang menurut riset Ya. seperti itu tadi yang Bapak bilang kalau nelayan, petani pasti stigmanya orang begitu. Iya. Nah, kalau menurut pandangan Bapak sendiri untuk mengubah stigma-stigma seperti itu menurut Ya, Bapak sendiri? kita punya harus basic science kita. Harus menguasai dulu dasar pengetahuannya. Kalau kata Pak Ganjar itu dalam program 3 itu, mereka tahu yang mereka lakukan itu apa, agar tahu mau diapain. Betul. Saya kasih contoh nih. Pernah nggak dengar namanya mie? Pernah kan? Bakso pernah kan? Terus saya mau nanya lagi, pernah nggak namanya dengar namanya pasta? Spaghetti. Spaghetti. Pernah nggak dengar namanya pizza atau buroncong? Apa sih yang menjadi persamaan dari semua ini? Ya bahannya cuman beda pengelola dan Iya, pengemasannya. karena kita punya pendekatan selalu pada pendekatan basic Betul. saja. Kasih contoh, padahal pizza itu
dengan buroncong itu sama-sama makanan tradisional. Satu tradisional Makassar, satu Itali. Nah, ketika dia diangkat ke atas ke lebih environment-nya kita buka, environment-nya, alamnya kita lebih buka, mindset-nya orang, dia akan melihat, oh dia butuh apa untuk meningkatkan hal tadi. Dia butuh standarisasi yang bagus. Terus untuk standar butuh apa? Oh butuh manajemen yang bagus. Untuk itu apa? Butuh manajemen butuh apa? Butuh orang yang bagus. Nah orang yang bagus butuh sains yang bagus, basic science. Dia dari logisnya gimana, etosnya gimana, estetis gimana. Pernah nggak naik bentor? Pernah. Pernah nggak naik mobil, anggaplah mobil ya Mewah. mewah? Kita kan pernah kan? Sampai nggak? Sampai, sama-sama Sama-sama sampai. sampai. Basicnya sama-sama sampai. Yang bedanya di mana? Ya beda cuman bentukan dan Bukan bentukan saja, ya estetikanya. estetika. Jadi orang yang mahal itu orang yang barang estetikanya. Makan buroncong sama makan pizza sama-sama kenyang. Teman yang mungkin mahal estetiknya. Nah, menaikkan scale-nya kayak gitu cara pandangnya. Kita ada sih beberapa contoh yang bisa kita jelaskan. Yang sangat-sangat ini. Contoh gini. Ini apa ya? Ini contoh bukan untuk di ini ya. Contoh, pernah dengar sake? Minuman Jepang tuh. Atau wine. Atau soju. Pernah dengar tape? Ya, when we say tape, oh it's traditional, it's very kampungan, bla 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 kan. Contoh kayak gitu kan. Pas sake, oh modern, soju modern. Itu Padahal sama-sama sama-sama minuman tradisional. rakyat. Iya, di Korea soju namanya, di Jepang namanya sake, di sini namanya air tape. Bedanya di mana? Dinaikkan skalanya dari basic menjadi medium menjadi estetik. Ethos, logos, estetos, baru kita akan bicara tentang kemerdekaan, egaliter, dan fraternite. Liberté, fraternite, dan egaliter. Jadi basicnya kayak gitu dulu kita bangun. Kampus menjadi ujung tombak dalam menyiapkan hal ini. Gitu ya. Sorry, kalau kejauhan ya. It's okay. Nah, tadi mungkin kalau itu dari program-programnya sendiri. Nah, kalau menurut Bapak melihat sejauh ini progres dari progresif sendiri. Oh, kami alhamdulillah, walaupun kami baru secara struktur ya, tapi semangatnya udah lama ya. Kami sudah bisa menghimpun ya puluhan ribu orang yang mau bersemangat. Nah, tugasnya memang kami menularkan semangat tadi. Biar orang punya semangat yang sama. Ingat loh, kalau kita ke ke Eropa, Swiss, Prancis apa semua, kita makan coklat yang mahal tuh, ada Lindt, ada apa gitu kan. Pernah saya cek itu. 2008, Sulsel itu penghasil coklat terbesar dunia. Tapi kalau bilang penghasil permen coklat terbesar dunia siapa? Ya bukan Sulsel. It looks same dengan nikel. Penghasil nikel terbesar dunia Kendari. Penghasil mobil listrik terbesar dunia bukan Sulsel, bukan Indonesia. Iya. Kayak gitu ya, kita harus coba gitu. Ya. Luar biasa nih, Pak. Nah, terus kalau selama ini Bapak melihat dinamika dari pengusaha sendiri itu, Pak, bagaimana? Ya, jadi saya membagi dua kemarin. Ada pengusaha yang biasanya UMKM itu pengusaha karena terpaksa atau disebut dengan pengusaha survival. Kenapa jadi penjual bakso? Karena nggak ada lagi yang bisa bikin, hanya survive. Itu nggak salah. Kenapa jadi petani? Ya ini yang kita bisa kerjakan. Terus gimana? Ya gini aja. Tapi pas tanya, anak tukang bakso mau nggak anakmu jadi tukang bakso? Nggak mau, saya mau jadi pegawai. Kayak gitu. Jadi level pengusaha survival. Terus ada pengusaha yang sifatnya tumbuh, development-nya. Jadi dia bisa membuat perencanaan untuk tumbuh. Nah ini dua sifat dulu. Di luar yang lain ya. Nah, dua-duanya itu bisa kita kembangkan. Pragmatisme ini harusnya dialirkan ke setiap orang, bukan stuck di situ. Jadi kalau kita bilang penjual bakso, penjual mie, itu paling tukang bakso ini. Oh iya tukang bakso pasti asosiasinya ya gitu-gitulah. Kalau saya bilang mie gacoan, pengusaha langsung pengusaha di atas. Nah, bagaimana standarisasi sebuah bakso itu orang terima sebagai hal yang bagus agar orang bisa merasakan bukan hanya basic dari makan bakso tapi ada taste. Nah, taste-nya gimana? Enak.
tapi nggak sehat. Orang oh nggak mau. Jadi kita progresif hadir untuk buat itu. Kita mau ingin pelan-pelan, kita mengajak semua pengusaha, ayo naikkan kita punya standar. How to scale up? Bagaimana meningkatkan skalanya? Kita penuhi dulu dasar-dasar ini agar dia bisa improvement, kan? Improve gimana? Ya, butuh pengetahuan. Butuh gimana? Butuh penyampaian. Organisasi progresif ini sebagai media itu, media penyampaian informasi, media komunikasi, interaksi. Nah, agar dia terasosiasi. Nah, kalau dia nggak punya asosiasi, nggak punya standar, berantakan nanti, nggak sirama. Kayak gitulah. Tapi kalau seperti itu, mungkin tapi kalau misalnya tidak mungkin tidak semua akan mungkin, para penjual-penjual mungkin malah tidak semua masuk di akal mereka. Nah, bagaimana tuh Bapak Progresif sendiri, membangun semangat itu kepada para Ya, pengusaha-pengusaha kecil pasti itu seperti apa? jangankan progresif, pemerintah aja nggak bisa Betul, grab atau mempengaruhi semua orang. iya, Tapi kita harus membuat contoh. Jadi nanti dari sini design thinking-nya bisa diduplikasi sama yang lain. Oh, ini udah maju nih, udah berkembang nih. Nah, akhirnya dia bisa. Saya kasih contoh, tahu yang namanya KLM, Lumiko Group, atau perusahaan yang punya IBM, bla bla bla. Itu sahamnya dimiliki oleh perusahaan, bukan perusahaan besar awalnya. Itu cuma asosiasi peternak sapi di Belanda. Dia punya Friesevlag, dia punya apa. Itu contoh ya. Nah, kalau dibilang peternak sapi di Sulsel, sahamnya di mana? Sahamnya ketika dia mau anaknya menikah, dijual sapinya. Dia nggak beli saham yang besar. Ya, itu contoh. Bagaimana kita harus ubah nih. Nah, apakah semua kita harus ubah? Nggak perlu. iya, betul. Nah, makanya dibutuhkan itu, program Pak Ganjar itu, satu orang keluarga yang middle low harus punya satu sarjana. Pemerintah harus intervensi ini. Harus dibuat program yang memaksa orang keterwakilan menjadi agen perubahan. Yang punya basic science yang bagus, basic experience yang bagus, pengalaman yang bagus. Di dunia sekarang yang multidimensi source dari pengetahuan informasi, itu orang harus punya competitiveness yang bagus. Orang bilang kalau kau contoh ini, kenapa ada istilah FOMO? Orang ketinggalan, nggak update nih ya kan? Kau nggak update tuh, ketinggalan itu Betul, FOMO atau FOPO, ketakutan opinion yang itu adalah hasil akulturasi ekstraksi budaya dari banyaknya media atau pengetahuan. Nah, harusnya UMKM juga sama. Jangan nelayan-nelayan terus. Kan? Harus ada timbul rasa FOMO-FOMO itu, Pak, ya? Iya, jangan takut, jangan merasa saya begini mau deh. Nah, kalau kau begini mau gitu semua gitu, nanti anakmu jangan kok kayak begini. Iya, Nah, kan aduh. gitu kan? Jangan kayak bapak Nana. Kenapa? Bapak yang begini, kau yang begini. Harus diubah itu. Betul. Ya. Anak harus berubah dari bapak harus berlari, anak harus lebih pakai jet. Gitu loh. Betul, betul. Iya. Nah, itu tadi kalau mungkin dari pengusaha-pengusaha. Nah, kalau dari generasi muda sendiri, Bapak melihat pengusaha-pengusaha muda sekarang sangat, nah kalau menurut saya pribadi, saya mewakili Iya. generasi muda, memang saat ini generasi muda merasa eh, lebih, kalau sekarang itu lebih banyak, sudah sedikit sekali kalau generasi muda ikut tes CPNS. Iya. Pasti lebih memilih Oh ya? mending jadi pengusaha, mending jadi entrepreneur. Iya. Itu tadi efek dari multidimensi resource dan source informasi. Betul. Dulu itu kalau kita lihat yang sejahtera hanya karyawan, tapi sekarang orang merasa saya pengen punya, eh, saya lihat informasi orang di dunia luar sana jadi artis, enak banget nih, usaha enak banget nih. Itu yang dia apa nih, menjadi spirit dia konsumsi informasi. Oh, kayak gini deh, mending jadi youtuber. Youtuber kalau dia punya follower sekian juta, ini cukup diam-diam aja kan. Nah, tapi ada yang harus tetap diingat, basic science tadi. Ingat, di luar negeri itu artis yang otodidak itu jarang, harus sekolah. Betul. Kita Dream Theater, ya zaman saya itu Dream Theater, Metallica itu semuanya belajar musik, nggak tiba-tiba dari pinggir jalan. Nah, nggak masalah pinggir jalan, masukkan ke studinya sekolahnya. Nah, program Pak Ganjar yang kedua itu bagus banget. Dia mengasosiasikan setiap orang itu diberikan ruang yang senada agar dia bisa lebih berkelas. Nah, kenapa kami di Ganjar Mahfud? Karena ide-ide beliau itu menurut kami sejalan. Jelas. Tapi hal tersebut juga disupport oleh Pak Mahfud, membuat regulasi yang kuat. Tanpa ide, sistem manajemen, tanpa kontrol yang bagus, berantakan.
Luar gitu ya. biasa. Nah, mungkin kita akan membahas lebih dalam lagi Iya. mengenai pribadi Bapak. Tadi kan sudah Oh, membahas iya tentang ya. trik progresif nih. Kita akan lanjutkan setelah jeda, Pak Oh, ya. silakan silakan. Baik, Sobat Akademika Unhas, tetap bersama kami setelah jeda pariwara berikut. Salam Sobat Akademika Unhas, tetap bersama saya Andi Putri Najwa dan tentunya masih bersama Bapak Anwar Matawape STMBA. Oke Bapak, kita lanjut Siap, lagi nih. siap, siap. Nah tadi kita nih mendengar banyak sekali dari Bapak sendiri pengusaha ini. Tapi Iya. kalau dari Bapak sendiri sebenarnya background dari Bapak sendiri pengusaha di bidang apa nih Pak? Oh ya, pengusaha di bidang apa? Biasanya orang punya associate kayak gini. Saya pengusaha ini, utamanya ini, sampingannya ini. Saya sendiri dulu punya mindset yang sama bahwa ada usaha utama, ada sampingan. Sekarang saya tidak bisa boleh lagi bilang bahwa ada usaha sampingan. Kenapa? Karena yang ada usaha sampingan itu namanya dikesampingkan, nggak dinomorsatukan. Akhirnya dia pasti kurang diperhatikan. Namanya sampingan nggak diperhatikan, nanti mati. Nah, kalau kami ada beberapa unit usaha, ada beberapa grup kita di situ. Alhamdulillah semua kita pada posisi yang sama. Kita di Sulawesi Selatan kami ada usaha membangun ya distributor semen kita punya ada, kemudian kita usaha pembuatan hebel bata ringan, kemudian paving. Karena semen kan turunannya kan ke bahan material bangunan ya. Hebel, paving, kemudian semen pendukung, mortar, kayak gitu, kemudian perumahan, properti, Properti. ya ke sana hulunya. Itu di Sulsel. Dia ada perusahaan penangkapan ikan. Jadi kami ada punya armada penangkap ikan, ada yang beroperasi di Laut Sulawesi. Tuh. Karena dulu waktu kuliah kan saya perkapalan. Jadi punya kapal ikan lah. Walaupun nggak nangkap, tapi kan ada kapal ikannya. Jadi kami membangun Masih perusahaan itu. Ya. relevan Kalau di Jakarta kami ada dengan alumni hukum Unhas juga yang membangun law firm namanya Titah Law Firm. Tuh, alhamdulillah besar juga. Bareng-bareng terus kita punya perusahaan food and beverage di sana. Ada namanya Tita Nutrisi Alam, kita ada resto dan catering. Kemudian sekarang lagi membangun farm sebenarnya. Kemudian kita punya production house dan industri kreatif lainnya. Kita punya untuk buat film bisa. Udah ada filmnya kita yang Apa nanti tuh kita Pak, kalau launching. boleh di-spill? Nanti Masih coming soon ya? Untuk tahun ini insya Allah tahun ini. launching. Itu bukan film pertama karena kami selalu berassociate. Jadi itu tadi bilang kalau manajemennya kalau kita bukan pemula, kita pemula, cari yang lebih paham, join. Jangan start dari awal, Beres ya, Pak ya. capek iya. Nah, kemudian kita juga punya usaha yang lain, ekspor impor. Nanti lagi impor beberapa material yang masih unik di Indonesia untuk bahan bangunan dan bahan produksi. Perlahan-lahan, setelah itu kita substitusi.
Apalagi ya, Banyak industri sekali kreatif. kayaknya Enggak ya, Pak, juga, ya. nggak banyak sekali. Tapi semuanya utama. Karena distribusi perannya itu sama. Jadi mereka maju, insya Allah, Bismillah. Kami juga ada untuk di usaha operasional dan pertambangan, pengolahan. Eh, ya tapi kan masih kecil-kecil lah kita sebenarnya kan. Belajar, just learning proses, learning proses from uh, nothing to something itu penting proses ya. Oke, nothing to something. Nah, tapi kalau sederet dengan nothing to something, from zero to hero. Nah, menurut Bapak sendiri itu, Ya, pandangan Bapak sendiri itu bagaimana? from zero to hero tuh nggak boleh langsung tiba-tiba. Harus ada learning. From zero, you must to learning, you must to in process to get something, to be something. Jadi karena orang merasa from hero to zero itu kadang jadi bahaya juga jadi racun. Akhirnya tiba-tiba mau instan. Betul. Ah, instan boleh, cepat kenyang, tapi cepat kembung. Zero to hero, tapi pasti dalam Ada, to-nya itu ada ada prosesnya. learning, ada processing, ada connecting, ada focusing. Banyak seterusnya kita mengakses itu tuh. Nggak bisa kita tiba-tiba mau langsung mimpi gitu kan. Akhirnya ada orang mau lihat YouTuber yang berhasil nih, kontennya unik. Dia coba buat konten unik. Tiba-tiba itu ada yang nahan truk mati kan gas karena dia pengen langsung kayaknya gitu. Iya, Jadi tanpa proses maunya yang instan. bagus. Iya. Segala sesuatu. Contoh TikTok. Mungkin TikTokers, tapi yang membuat TikTok ini adalah perusahaan besar yang punya manajemen yang luar biasa hebatnya. Itu dari learning, processing, manajemen yang bagus. Jangan mau instan. Kenapa? Kalau instan, hasilnya nggak matang, kitanya nggak matang. Kita nggak tahu proses. Berusahalah selalu untuk menjadi orang yang menikmati proses. Nah, karena proses kita bisa learning, baru kita bisa doing. Kalau kita masalahnya gagal atau jatuh di ketinggian, itu lebih terhormat dibandingkan jatuh karena nggak ngapain. Kan? Betul. Gitu. Nah, pasti kalau instan juga pasti bertahan di atasnya pun nggak lama. Nah, Iya. tapi banyak sekali saat ini generasi muda mungkin juga pasti banyak mau yang instan, serba instan, dan serba cepat. Nah, menurut Bapak sendiri tuh, bagaimana tuh pesan? Masalah cepat atau fast itu menurut saya boleh benar, asal dia bisa mendukung dirinya untuk fast learning kan, fast bagaimana untuk proses cepat. Contoh gini, saya punya basic rencana nih kan, mau bikin usaha ini. Bagaimana to get fast moving ya, dan atau mungkin untuk cepat tumbuh kan. Saya cari orang yang udah jalan kan yang cepat. Oh, saya join sama ini deh. Nah, itu adalah gerakan cerdas. Join. Kalau kita anggaplah saya cuma punya ini, punya niat doang, punya modal sedikit, saya cari asosiasi dia link nih, yang bisa lebih hebat, belajar di situ. Kan? Belajar sama mereka, tetap proses learning harus ada, tetap proses connecting harus ada. Kalau kita melihat itu adalah dalam supply chain, itu ada proses yang saling mensupport. Nah, nanti kita mau bicara tentang global chain. Kayak pizza tadi, pizza itu dengan Boroncong beda cuma satu ada global chain, satu local chain. Yang makan Boroncong cuma orang Makassar kan. Contoh-contoh kayak gitu. Nah, itu tadi mungkin di Iya. bidang usaha nih, Pak. Iya. Kalau mungkin sekarang kita berpindah ke seperti yang kita ketahui bahwa merupakan juga ketua relawan salah satu calon presiden. Nah, bagaimana tuh perjalanan sebelum bagaimana perjalanan, sebenarnya apa yang mendorong Bapak seorang pengusaha entrepreneur menjadi kepemimpinan relawan capres sendiri, Pak? Pertama, karena saya seorang aktivis kan. Darah itu masih ada, ya, semangat masih ada. Kita ingin menjaga demokrasi. Hal-hal yang mengganggu saya pribadi ya, melihat ketika ada proses yang tidak matang itu, nah proses logos yang tidak jelas, basic ini jelas nggak? Nggak. Proses etiknya, normanya jelas nggak? Nggak dilanggar. Terus mau dinaikkan ke atas proses ini, pasti nggak indah, nggak estetik. Semangat saya muncul, oh ini nggak boleh, saya harus menyuarakan. Kenapa? Karena itulah jalan kemerdekaan bagi saya untuk bersuara. Pertama itu adalah jalan pribadi bahwa itu suara. Nah dari situlah saya terpanggil
bergabung di relawan. Kalau progresif sendiri kan sudah tahu dari awal saya jelaskan Iya. visi misinya. Nah, pribadi saya dua misi tadi. Pertama misi pribadi saya untuk mengatakan kepada orang bahwa jangan kayak begini. Kita nggak bisa meneruskan proses kayak begini. Kalau ini kita lakukan, kita dukung, kita mundur ke belakang. Nah, kalau ini semua dimaklumi, proses ini dimaklumi dan dilembagakan, hancur negara ini. Ya enggak, anak-anak muda Betul. kita jangan dianggap hanya diberikan gimmick bla bla bla, sudah puas, sudah milu suara. Jangan. Demokrasi itu ada efek yang harus kita jaga. Pertama gini, efek bahwa semua orang punya satu sama suaranya. Mau profesor, mau yang tidak sekolah, pas nyoblos satu doang. Ya. Terus apa yang harus kita bedakan? Values-nya, nilainya apa yang membuat itu. Jadi bukan karena jumlah suara yang sama, tapi alasan untuk mengikuti suara yang mana, nilai yang mana, itu yang kita jadikan pegangan. Nah, nilainya yang saya kedepankan tadi. Saya harus turun untuk menjaga saya punya histori. Bahwa saya dulu aktivis, sekarang saya tentu itu. Ya, gitu. Oke, nah Bapak, terus bagaimana Bapak sendiri memadukan nilai-nilai aktivisme pada saat itu dan dalam strategi politik nih, Pak? Ya, kami akan bicara mengenai dua hal. Pertama, misi progresif tadi. Kedua, misi mengenai etis moral tadi. Kami mendukung demokrasi, menjaga itu. Demokrasi yang sekarang ini adalah anak dari reformasi yang kemarin kita perjuangkan 98. Kalau anak ini kita biarkan ditumbalkan oleh sebuah arogansi oligarki dan aristokrasi yang sangat-sangat ambisius, membiarkan itu sama dengan kita yang terlibat. Makanya kita harus melawan itu. Nah, semangat seorang pengusaha sama. Kita berusaha untuk menegakkan, menjaga demokrasi kita menjadi buah yang harus dinikmati oleh anak cucu kita. Politik itu adalah meneruskan apa yang baik dari rencana masa lalu, menjaganya dan mewujudkannya. Kemudian mewariskan rencana yang baik buat ke depan. Itu bagi kami. Luar biasa. Ya. Nah, lalu bagaimana keterlibatan Bapak sendiri kan sebagai ketua relawan Capres dalam memengaruhi pandangan dan kebijakan Bapak sebagai entrepreneur? Ya, saya kira sejalan. Pertama, saya ya ingin berkiprah dalam wadah sosial ekonomi bisnis ya. Nah, makanya saya di progresif. Untuk menarik, ayo semua UMKM ini, kita mandiri. Ini bukan tentang menang kalah, tapi Anda harus menang dalam profesi Anda. Gabung progresif, kita bareng-bareng nih, belajari, bareng-bareng belajar. Saya bukan jadi pengusaha yang besar sekali, tapi kita bisa belajar sama-sama untuk menjadi pengusaha yang naik kelas terus-terus. Semangat itu yang kita bawa. Jadi semangat politik ini menjadi sebuah semangat perubahan yang punya langkah-langkah peradaban yang disusun dari langkah-langkah akademis. Kalau nggak jelas sekolahnya, nggak jelas cikal bakalnya, dikasih tanggung jawab yang besar, itu sama dengan kita mengasih sesuatu bukan pada ahlinya. Kata Rasulullah, tunggu kerusakannya. Serahkan pada yang bukan ahlinya, tunggulah kehancurannya. Nah, bangsa ini bangsa besar. Kita nggak mau ini diserahkan pada yang bukan ahlinya. Ya, gitulah. Kalau tadi berbicara Bapak sempat mengenai semangat politik. Lah, bagaimana Bapak sendiri memotivasi relawan-relawan untuk tetap berkomitmen nih pada tujuan politik dan sosial sendiri, Pak? Tujuan politik itu kalau dalam undang-undang kita adalah menuju masyarakat adil sejahtera. Kan? Itu tujuan utama kita. Nah, adil sejahtera tidak mungkin kita capai kalau sistemnya tidak bagus, tidak terkontrol, aturannya diinjak-injak, atau bisa diterobos, diterabas, bla 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 kan. Nah, ini yang kita harus jaga. Kenapa kita turun? Sistem manajemen yang tidak terkontrol itu akan menghasilkan waste, sampah yang banyak, kotoran yang banyak, polusi yang banyak. Sekarang ini udah banyak polusi nih. Media sosial udah polusi, wacananya udah bukan wacana-wacana pembangunan, wacana development bukan, wacana yang saling mengingatkan kebaikan, enggak, sekarang udah serang-serang. Itulah efeknya polusi. Bukan wacana gagasan loh, wacana baperan. Nyindir-nyindiran gitu kan. Betul, Nah, betul. Nah, lalu strategi sendiri nih dari Bapak membangun dan memelihara semangat kolaboratif tadi untuk menghindari kan seperti tadi yang saling ya, serang menyerang itu. kita pertama kembali ke hal-hal dasar tadi, etikanya kita jaga dulu. Kita menyerahkan etika bahwa ini politik ini, even ada yang salah dan yang benar, jagalah etisnya sebagai orang-orang Indonesia. Indonesia bangsa yang satu. Nah, ya, kita sama-sama. Ini kayak sebuah game bola aja atau badminton lah. Habis pertandingan harus bareng-bareng lagi, kan.
Tapi goals-nya yang tadi, bareng-bareng untuk punya naikkan standarmu, sama-sama yuk. Jaga etika, jaga hukum, jaga norma kayak gitu. Itu aja. Orang Eropa itu kan katanya orang beradab tuh, karena punya dasar tadi tuh. Kita pun juga punya adab, sama juga harusnya. Ya kayak gitu. Gitu, Pak ya. Nah, lalu apa dampak pribadi sendiri nih dari Bapak yang Bapak rasakan dalam perjalanan ini beralih dari aktivis menjadi seorang relawan? Oh iya, sebenarnya nggak beralih juga, tapi menjadi kerja yang Iya. sinergis. Ya, jadi kemarin saya juga di perusahaan sebagai CEO juga sebagai ini, termasuk jadi Unhas sebagai komisaris ya, ada di perusahaannya Unhas ya. Sebenarnya ini adalah ruang-ruang yang Allah itu memberikan ruang kita untuk belajar, untuk bermanifestasi, sekaligus juga mengambil sesuatu untuk kita menambah nilai dari diri kita. Masalah salah benar itu proses, kan? Dalam setiap manusia itu pasti ada salah benarnya. Kalau lu benar terus, ya bukan manusia namanya. Kalau salah terus, juga manusia juga kan. Nah, di sinilah interaksi yang saya dapatkan ini, saya banyak belajar. Dari hal yang paling kecil pun, dari nelayan pun saya belajar. Dari tukang pembuat gorengan aja kita harus belajar. Mereka contoh kayak gini, lihat orang jualan bakso, dorong kaki, jalan kaki itu menempuh jarak sampai sehari bisa sampai 20 kilometer per jam, per hari jaraknya. Itu butuh kekuatan stamina yang kuat. Dan belum tentu juga kita mampu. Nah, dari situ saya belajar, oh ini butuh keteguhan, butuh kesungguhan. Tapi bukan hanya keteguhan, keinginan keras, dia harus butuh pengetahuan biar dia bisa naik. Oh, berarti saya juga sekarang ini bukan bilang berhasil, belum, berproses. Jadi semuanya sama-sama berproses gitu. Luar biasa lah. Lalu menurut Bapak sendiri bagaimana peran aktivisme dan relawan untuk membentuk masa depan politik dan sosial yang baik? Ya beratnya sekarang ini karena kita selalu terjebak pada like and dislike. Jadi namanya sudah ego ya. Ya pokoknya ini calon saya suka lah ini. Nah, memindahkan proses like ini kan susah. Makanya kita harus turun dulu ke bawah. Kenapa harus kita suka itu? Apa dasarnya? Ini proses dialektika dasar itu jarang terbentuk di masyarakat kita. Pokoknya seperti ini, mau suka tidak suka ini saya. Nah, akhirnya proses logosnya, logiknya kita matikan. Mau generasi Z, Y atau boomers harusnya kembali ke situ. Kata Tuhan Allah, baca dulu dong. Jangan langsung sikap. Baca dulu, tabayun dulu. Nah, itulah proses dialektika edukasi. Harus dulu itu. Nah, ini kita mau bumikan lagi kembali. Ayo, jangan masalah-masalah baper. Toh, tapi kita bisa bahas dulu apa dasarnya. Nah, itu yang kita mau anukan rencana pribadi, insya Allah. Nah, lalu apakah ada pelajaran atau kunci yang dapat Bapak ambil dari pengalaman-pengalaman Bapak yang tentunya luar biasa dalam menginspirasi generasi aktivis yang akan datang mungkin Bapak? Ya, setiap orang punya zamannya dan setiap zaman punya orangnya kan. Betul. Tapi yang tidak berubah dalam itu bahwa setiap orang adalah berproses dengan lingkungannya. Dia bisa membentuk lingkungan dan lingkungan bisa membentuk dirinya. Nah, agar dia bisa terarah, dia harus punya dasar dan tujuan. Orang yang tidak tahu di mana sumbernya, asalnya, dia kan tidak tahu di mana tujuannya. Ya, jangan tercerabut dari akar untuk menuju tujuan. Dan jangan menjual akar untuk tujuan. Membangun itu menurut saya, contoh semangat-semangat orang di Sulawesi Selatan, di Unhas, itu jadi dasar, tapi bukan menjadi modal utama. Atau modal itu aja, ini harus di scale up. Ditambah pengetahuan, ditambah interaksi global, ditambah dengan pengalaman-pengalaman orang lain, kita akan kita perluas environment-nya dari Sulsel, Indonesia Timur, Indonesia, ASEAN, itu harus dibuka. Jadi pengusaha itu kayak gitu. Dan sama juga aktivis melihat kayak gitu. Jadi awalnya cuma baperan karena pilihan sendiri, lihat. Karena dia FOMO, dia lihat, oh ini hidup saya. Enggak, dia harus lihat bagaimana melihat learn to another. Oh, ini dia ini. Proses dialektika harus penting. Jadi aktivis dibangun, dia punya dasar akademis yang kuat. Dasar moral yang kuat. Jadi logos akademis. Etos itu norma.
estetos baru keindahan. Saya selalu ke situ. Jadi kenapa orang langsung merasa merdeka? Contoh ya, punya duit nih. Orang punya duit, itu masalahnya masalah rezeki Tuhan kan, Allah yang ngasih. Tapi belum tentu dia punya etis yang bagus. Belum tentu. Ada anak SMP naik motor gula-gulaan. Kenapa? Bapak yang kasih motor, bapak yang kasih motor. Dia ugal-ugalan. Dia melanggar norma. Pasti tanya, kenapa kamu melanggar? Motor aku. Itu dan terjadi saat ini. Proses dasar tidak selesai. Tiba-tiba dapat kekuasaan. Dapat ini, merasa bisa mewakili semuanya. Alhasil, dia akan menabrak kesetaraan egaliter, dia akan menabrak kemerdekaan liberté. Menjadi perusak dari fraternity. Luar biasa Ya. nih Bapak. Sebelum menutup perjumpaan kita pada Iya, hari iya, ini siap. Bapak, mungkin Bapak bisa menyampaikan closing statement kepada Sobat Akademika Unhas, Iya. Ya, pesan dan mungkin siap. kiat-kiat. Buat saudaraku di Unhas, kita semua sama. Kita punya semboyan yang dasar yang kuat, sifat tahu, sifat lebih, sifat tua, sifat tokong. Artinya itu adalah program yang itu dasar yang harus kita buka lebih luas lagi, bukan hanya untuk orang Sulsel atau sesama Sulsel. Artinya itu kita harus meluaskan itu. Sifat tahu, sifat lebih itu saling memanusiakan. Manusia kan seluruh dunia. Ya, kita buka itu agar dari situ kita belajar bahwa menjadi manusia dengan memanusiakan orang lain agar kita lebih manusiawi, menjadi luas pengetahuannya dengan berinteraksi dengan orang lain, kampus lain, dunia lain. Semua manusia secara global, cara pandangnya luas. Nah, dari sini dasarnya, apapun dibikin, mau produknya, mau aktivitasnya, dia akan lihat bahwa produk saya ini skalanya masih lokal nih. Kemampuan saya skalanya masih segini. Saya mau scale up. Caranya gimana? Saya lihat orang di Jawa, saya lihat orang di Singapura, saya lihat orang di Eropa, saya lihat orang di Amerika. Lihat mana? Nggak perlu ke sana, bisa YouTube maksudnya kan. Nah, dia melihat bahwa semua orang sama. Siapa tahu saling memanusiakan. Siapa lagi saling menghargai. Tuh. Nah, membuka tabir-tabir ini menjadi sebuah semangat bersamaan. Saya yakin insya Allah Sulsel Unhas akan maju dengan itu. Dan saya yakin Unhas ini kampus terbesar di Indonesia Timur. Harusnya besarnya bukan di gedungnya, tapi jiwa-jiwa besarnya. Ya. Luar biasa. Terima kasih banyak Bapak atas Makasih, Adek, waktunya ya. hari ini. Makasih. Baik Sobat Akademika Unhas, demikianlah perjumpaan kita pada hari ini. Tentunya banyak sekali insight baru yang kita dapatkan. Salah satunya yang saya bisa kutip yakni kita sebagai manusia dapat memanusiakan manusia secara manusiawi. Dan tentunya kita jika ingin membuat suatu perubahan, mulailah dari perubahan suatu yang kecil dulu. Saya Putri Najwa mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.